Hai guys, ketemu lagi dengan saya, Ulas Jawahir. Kali ini kita akan membaca tentang kartu tarot dengan tema apa yang ingin dia sampaikan untuk kamu yang sedang tidak berkomunikasi. Hasil sapulan menunjukkan High Priestess, Seven of Swords, Seven of Wands, Seven of Pentacles. Di sini ada The Devil, ada Justice, ada Sun, ada Two of Swords. Oke guys, kita akan bahas yang pertama, ada kata High Priestess. Kamu berdealing dengan seseorang yang mempunyai intuisi yang sangat tinggi. Kita akan berjelas. Holy Spirit, Holy Angel, Ancestor, clarify High Priestess. Clarify High Priestess. Nah, di sini ada terbuka beberapa kartu yang menjelaskan tentang High Priestess. Ada Judgment, ada Five of Swords, dan ada ada The Wheel of Fortune. Klarifikasi untuk kartu pertama, High Priestess, dari hasil sapulan keluar kartu Judgment, keluar kartu The Wheel of Fortune, dan kartu Five of Swords. Nah, sepertinya orang yang sedang berdealing dengan kamu sekarang sedang mengalami banyak judgment. Di sini kamu bisa lihat ada seperti kematian, ya. Dan di sini ada owl. Ini melambangkan dia saat ini sedang mengalami banyak masalah dan mendapatkan banyak judgment dari apa yang dia perbuat. Dan di sini owl menunjukkan sebuah kebijaksanaan. Dia sedang berusaha untuk menjadi bijaksana terhadap apa yang sedang terjadi, apa yang sedang orang judging tentang dirinya. Dia berusaha untuk mencari solusi yang terbaik dari begitu banyak judgment yang orang berikan terhadap permasalahan dalam hidupnya. Kemudian ada The Wheel of Fortune. Wheel of Fortune menunjukkan sesuatu yang terjadi berulang-ulang, ups and down, seperti roller coaster. Ada hal yang terus-menerus terjadi di dalam koneksi kamu dengan dia. Dan itu ada kaitannya dengan judgment ini. Nah, The Wheel of Fortune juga bisa menunjukkan adanya siklus karma yang harus diputus. Kemudian ada Five of Swords. Nah, di sini di dalam koneksi kamu dengan dia, sepertinya begitu banyak pengkhianatan. Kalau kamu lihat di situ, ada orang yang diikat, ada orang yang terlentang, tetapi ada seorang pria yang memegang beberapa bilah pedang dan duduk dengan santai, tetapi tidak menolong kedua orang yang ada di belakangnya. Nah, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sangat licik. Seseorang ini yang sudah begitu banyak membuat kamu berada di dalam konflik dan berada di dalam masalah. Nah, masalah itu yang terjadi selalu berulang-ulang di antara kamu dengan dia, koneksi kamu yang ups and down, tidak ada jalan keluarnya. Dan koneksi kamu dengan dia itu juga yang menjadikan gosip, ya. Judgment ini juga bisa dikatakan gosip ataupun pandangan-pandangan orang terhadap koneksi kamu dengan dia. Dan dia tahu kamu adalah orang yang sangat intuitif. Kamu mempunyai intuisi yang sangat tinggi dan kamu tahu apa yang dia lakukan di belakang kamu. Kita akan klarifikasi kartu kedua. Kartu kedua adalah Seven of Swords. Nah, kalau kamu lihat di sini, seseorang yang dengan sneaky, ya, dengan cara mengendap-endap, seolah-olah ingin lari dari suatu permasalahan dan membawa begitu banyak beban di punggungnya, dan dia berusaha lari dalam keadaan yang
mengendap-mengendap. Sepertinya memang orang yang kamu dealing ini adalah orang yang suka membuat suatu tindakan yang misterius, yang tidak suka orang lain ketahui, dan tindakannya itu sangat penuh dengan rahasia. Kita akan klarifikasi tentang kartu Seven of Swords. Klarifikasi kartu Seven of Swords. Holy Spirit, Holy Angel, Ancestor, klarifikasi Seven of Swords. Oke. Wah, banyak sekali guys. Nah, penjelasan untuk Seven of Swords. Ya, kartu yang pertama keluar adalah Ten of Wands. Nah, sepertinya kondisi kamu dan dia itu memang begitu banyak permasalahan. Ten of Wands itu adalah permasalahan yang seperti sangat berat, tidak ada jalan keluarnya. Dan dia mungkin sedang pusing memikirkan apa yang terjadi dengan koneksi kamu dan dia. Kemudian kartu berikutnya yang keluar adalah Eight of Swords. Dia merasa seolah-olah terikat dan dia dikelilingi oleh pedang. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa maju dengan koneksi kamu, dan dia juga tidak tahu solusinya. Padahal kalau kamu lihat di situ, pedang-pedang itu bisa dia gunakan untuk melepaskan tali yang membelenggunya. Artinya dia sekarang sedang sangat stuck dengan pemikiran yang menurut dia koneksi di antara kamu dan dia berada di dalam keadaan yang stuck, membuat dia tidak bisa bergerak, tidak tahu mau kemana koneksi ini dibawa. Kartu berikutnya yang keluar adalah ada kata Knight of Cup. Knight ini adalah seseorang yang pergerakannya sangat lambat. Nah, sebenarnya di sini ada cup melambangkan perasaan. Ada keinginan dari seseorang yang sedang kamu dealing ini untuk menawarkan perasaannya kepada kamu, tetapi geraknya sangat lambat. Ada kartu The Moon. The Moon menunjukkan adanya rahasia. Mungkin kamu dengan dia tidak berkomunikasi dengan baik, dan kamu merasa ada banyak rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Kamu tidak tahu mau bertanya, dan dia juga seolah-olah menghindar. Moon ini mengekspresikan adanya rahasia yang dia sembunyikan di belakang kamu. Kartu berikutnya adalah Four of Cups. Saat ini dia sedang banyak memikirkan tentang koneksi kamu dengan dia. Dia berusaha untuk mencari solusi. Four of Cups. Dan ada banyak hal di dalam hidupnya. Lihat begitu, ada banyak berkas-berkas di belakang, buku-buku yang harus dia selesaikan. Masalah hidupnya sendiri mempunyai banyak beban yang harus dia selesaikan. Jadi dia lebih dalam keadaan memikirkan apa yang akan dia lakukan. Ada kartu Ace of Wands. Ace of Wands ini adalah seorang yang sangat passionate, dan ini biasanya terkait dengan sikap seseorang yang player, yang suka flirting, yang suka chasing other option, dan kamu mungkin hanya dijadikan salah satu option olehnya. Dan ketika kamu meminta sesuatu untuk ke stage yang lebih serius, mungkin dia akan menghindar dan lari kepada option-optionnya yang lain. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang player, yang menyukai banyak option dan mempunyai option di belakang kamu, dan itu bukan hanya satu. Karena ini menggambarkan adalah seseorang yang sangat passionate, sangat bergairah dalam urusan seksual. Kemudian ada kata Knight of Pentacle. Pentacle terkait dengan finance. Knight adalah raja yang paling kecil di antara Emperor, kemudian ada King of Pentacle, dan ini Knight. Knight adalah seseorang yang menganggap hidupnya belum stabil. Mungkin dia ingin menawarkan sesuatu pada kamu, dan geraknya itu sangat lambat untuk kategori Knight karena menganggap finansialnya tidak stabil. Saat ini mungkin dia sedang bermasalah dalam finansial dan dia merahasiakannya dari kamu. Dan ini tadi tertegas dengan adanya kartu The Moon ini ya. Mungkin masalah finansial adalah salah satu yang ia rahasiakan dari kamu. Masalah kedua yang dia rahasiakan adalah dia memiliki banyak option selain kamu. Masalah berikutnya adalah dia menyembunyikan
banyak permasalahan hidup di dalam hidupnya yang tidak ingin dia ceritakan kepada kamu. Kita masuk kepada kartu berikutnya. Kartu Six of Wands. Nah, Six of Wands ini menggambarkan seseorang yang dikenal di masyarakat. Mungkin dia adalah seseorang yang sangat populer di masyarakat. Bisa jadi dia seorang tokoh yang sangat dikagumi orang lain, tetapi yang pasti dia adalah orang yang sangat diperhatikan, sangat dihormati oleh masyarakat di sekelilingnya. Kita akan pertegas ada apa dengan Six of Wands. Klarifikasi Six of Wands. Klarifikasi Six of Wands. Klarifikasi Six of Wands. Oke, di sini ada keluar Three of Cups, guys. Keluar kartu Three of Cups. Three of Cups ini adalah dia bisa jadi adalah orang ketiga kamu, atau kamu adalah orang ketiga dalam hidupnya. Three of Cups juga bisa melambangkan dia ingin merayakan sesuatu dengan kamu, dan dia mungkin ingin datang kepada kamu merayakan koneksi kamu dengan dia dalam bentuk yang lebih serius. Karena di sini dia ingin dikenal. Mungkin dia ingin menjadikan koneksi kamu ke jenjang yang lebih serius untuk dikenal oleh orang-orang di sekeliling. Tidak lagi sesuatu yang disembunyikan. Keluar kartu Ten of Pentacles. Dia menganggap kamu adalah seseorang yang fulfilling untuk hidupnya, seseorang yang memenuhi kriteria sebagai pasangan, bisa jadi sebagai kekasih ataupun menjadi istri bagi dia. Ada kata Nine of Pentacles. Di dalam hidupnya dia sudah mempunyai segalanya, dan kamu adalah pentacle yang satu lagi melengkapi menjadi Ten of Pentacles, lengkap di dalam hidupnya. Seakan dengan hadirnya diri kamu, dia menganggap hidupnya adalah lengkap dan genap, sempurna. Kita akan klarifikasi kartu berikutnya. Berikutnya adalah kartu Seven of Pentacles. Di sini kamu lihat seseorang yang sedang menyirami tanaman. Mungkin dia selama ini tidak pernah melakukan sesuatu untuk membuat koneksi kamu berjalan kepada tahap yang lebih serius. Nah, kali ini dia sepertinya ingin melakukan upaya untuk koneksi ini berjalan ke depan. Nah, kita akan klarifikasi ada apa dengan Seven of Pentacles. Dear Angel, ada apa dengan Seven of Pentacles? Ada Six of Wands. Guys, lagi dan lagi keluar kartu seperti Six of Wands tadi. Dia ingin melakukan upaya untuk menjadikan koneksi kamu itu berhasil, dan dia ingin koneksi kamu itu dia perkenalkan kepada orang-orang di sekitar, tidak disembunyikan. Kita akan masuk kepada The Devil. Nah, The Devil ini biasanya terkait kepada addiction ataupun hal-hal yang negatif yang bisa merusak sebuah koneksi. Bisa berbentuk addiction, bisa juga berbentuk ego dan power control, ya. Kita akan perjelas. Klarifikasi The Devil. Klarifikasi The Devil. Oke, ada keluar beberapa kartu. Kita akan mulai dari yang pertama, Page of Cup. Seperti dia ingin membawakan penawaran tentang hatinya kepada kamu. Page of Cup ini ingin menawarkan perasaannya kepada kamu. Mungkin selama ini dia diam, belum pernah mengekspresikan perasaannya, tetapi dia mempunyai perasaan terhadap kamu. Berikutnya ada kata The Hermit. Selama kamu tidak berkomunikasi, selama itu dia berada di dalam fase The Hermit, banyak berdiam, banyak memikirkan apa yang mau dilakukan, apa solusi di dalam koneksi kamu, dan dia juga banyak menjauhi orang-orang
kembali ke diri sendiri untuk mencari jawaban di dalam dirinya sendiri, dan sepertinya dia sudah menemukan satu cahaya terang. Dia sudah mempunyai satu cahaya terang untuk koneksi kamu, tetapi dia masih dalam fase berdiam, belum ambil aksi. Ada kata death. Ya. Death ini melambangkan kematian, bukan kematian fisik ya. Untuk satu koneksi mungkin kamu sempat berpisah, putus, tidak ada komunikasi, dan dia merasa komunikasi kamu itu mengalami kematian. Kemudian ada kata King of Swords. King of Swords ini ingin datang kepada kamu membawa kejelasan. Dia ingin membawa suatu keputusan. King of Swords juga biasanya orangnya kalau berbicara tegas, ya, tidak suka basa-basi, mungkin langsung to the point, mungkin sesekali ketus ya orangnya. Kalau kamu lihat di situ ekspresi wajahnya, ya, sangat tegas, dan dia tidak meletakkan pedangnya sama sekali. Ya, mungkin kamu berdiri dengan orang yang tidak suka basa-basi. Kita ambil kartu berikutnya. Kita akan klarifikasi kartu The Justice. Klarifikasi The Justice. Klarifikasi The Justice. Dear Angel, klarifikasi The Justice. Oke, ada terbuka. Ada Knight of Wands. Lihat, dia ingin menawarkan sebuah awalan yang baru, tetapi geraknya lambat guys. Kamu nggak bisa menunggu. Kalau kamu sudah cukup lama tidak berkomunikasi dan tidak ada kejelasan dengan dia guys, lebih baik kamu fokus kepada hidup kamu, karena Knight ini geraknya sangat lambat. Kamu tidak bisa menghabiskan waktu kamu untuk menunggu dia kapan dia mau menawarkan sesuatu pada kamu dalam tahapan yang lebih serius. Apa yang ingin ditawarkan adalah Ten of Cups, kehidupan yang stabil, kehidupan yang bahagia, memiliki keluarga yang utuh, penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan dan keberkahan dalam finansial maupun dalam cinta kasih. Ini yang ingin dia tawarkan kepada kamu guys. Dia ingin membawakan keadilan untuk kamu. Mungkin selama ini dia tidak adil kepada kamu. Dia menelantarkan kamu, dia tidak memperdulikan koneksi, dan dia sibuk dengan opsi-opsinya yang lain. Kita akan lanjut dengan The Sun. Sun, matahari melambangkan kebahagiaan. Baginya, kamu adalah sosok wanita ataupun pria yang membawa kebahagiaan. Kita akan klarifikasi The Sun. Klarifikasi The Sun. Klarifikasi The Sun. Klarifikasi The Sun. Oke. Ada Five of Pentacle. Sepertinya entah itu kamu ataupun dia merasa dibiarkan, tidak diperhatikan. Dia merasa dibiarkan di dalam kondisi yang kedinginan. Ya, ada seseorang atau dua-duanya mungkin di antara kamu merasa dalam koneksi ini kamu diabaikan, ditinggalkan, tidak diperdulikan, ya. Padahal dia menganggap kamu adalah The Sun baginya, seseorang yang membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Kita klarifikasi kartu yang terakhir adalah Two of Swords. Two of Swords ini biasanya orang yang berada pada dua pilihan, pada dua keputusan. Dia sedang memikirkan mana yang mau dia putuskan. Kita klarifikasi Two of Swords. Klarifikasi Two of Swords. Oke. Ada kartu Nine of Swords. Tetapi dia
merasa dikhianati. Apakah kamu mengkhianati dia atau justru dia yang mengkhianati kamu? Kita akan klarifikasi lagi. Klarifikasi Nine of Swords, Six of Cups. Ada Six of Cups, seseorang yang membagi cintanya kepada orang lain. Ya, ada yang berbagi hati di sini. Klarifikasi lagi. Sehingga keluar kartu Five of Cups. Five of Cups ini seseorang yang meratapi suatu kegagalan. Koneksi kamu mungkin sudah putus dengan dia atau sudah bercerai bagi yang berumah tangga, dan dia sangat bersedih meratapi gagalnya koneksi antara kamu dan dia. Oke guys, itu tadi seputar pesan yang ingin dia sampaikan. Kita akan minta pesan dari Wisdom Oracle. Apa pesan yang ingin disampaikan? Dear Angel, apa pesan yang ingin disampaikan kepada yang menonton channel ini? Saya minta 3 kartu. Apa pesan atau hal yang harus dia fokuskan untuk yang menonton channel ini? Oke, kita ambil 3. Ada kata The Earth. Ada 4 guys. Ada kata Witch Tower. Ada kartu Guardian. Ada kartu Passion. Nah, Earth di sini, guys. Earth dan grounding. Kamu diminta untuk grounding, guys. Untuk lebih menguatkan diri kamu. Kalau koneksi kamu dengan dia tidak membawa suatu kejelasan, kamu harus kuat, kamu harus tegar, kamu harus ikhlas, kamu harus lepaskan, kamu harus grounding. Dengan ataupun tanpa dirinya, kamu harus fokus kepada diri kamu. Kuatkanlah jiwa kamu, kuatkan hidup kamu, fokus kepada apa yang bisa membuatmu bahagia. Kemudian ada kata Watchtower, Spring. Tower ini biasanya suatu keadaan yang membuat kekacauan. Dan ada kata Spring, mungkin setelah kekacauan yang terjadi akan membawa sesuatu yang baik, dimana di sini dilambangkan ada bunga-bunga bersemi. Mungkin dalam hidup kamu, setelah kamu mengikhlaskan kegagalan koneksi ini, kehancuran koneksi ini, kamu akan mendapatkan keberkahan ke depannya dalam bentuk yang lain. Mungkin bisa dalam keuangan, pekerjaan, ataupun persahabatan, ataupun percintaan yang baru. Ada kata Familiar dan Guardian. Saat ini kamu sedang dijaga oleh penjaga kamu, bisa malaikat penjaga, spirit guide, ataupun leluhur kamu. Mungkin kamu mempunyai kucing, ya, atau kamu sering melihat kucing. Itu melambangkan bahwasanya para penjaga kamu selalu ada di sekitar kamu. Kamu tidak perlu bersedih, kamu tidak perlu takut. Mereka selalu ada bersama kamu, membimbing kamu, melindungi kamu, dan memberikan kamu petunjuk-petunjuk melalui intuisi, melalui tanda-tanda alam. Bisa tanda-tanda melalui mimpi, petunjuk-petunjuk dari hewan, dan sebagainya. Coba asahlah kepekaan kamu, intuisi kamu untuk membaca tanda-tanda dari penjaga kamu. Kemudian ada kata Fire, Passion. Ya, mungkin kegagalan dari koneksi kamu ini menyebabkan kamu tidak bersemangat dalam hidup. Nah, kamu diminta untuk menumbuhkan kembali passion, gairah dalam hidup kamu. Jika rasa sakit yang kamu alami dengan kegagalan koneksi ini membuat kamu terpuruk, maka bangkitlah kembali. Bangkitkan kembali passion kamu. Bisa kamu fokuskan kepada pekerjaan supaya menghasilkan sebuah karya. Lakukanlah hal-hal yang membawa perubahan yang positif dalam hidup kamu. Oke guys, itu aja readingan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di readingan selanjutnya. Sampai jumpa lagi dengan saya, Hulas Jawahir. Assalamualaikum.